Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Atira Permaisuri dengan nomor NIM 240820140038 dari kelas SA224 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Makassar. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang cara mengantisipasi pelanggaran lalu lintas dengan melalui pemasangan CCTV tilang elektronik di Makassar. Selamat menyaksikan. Pelanggaran lalu lintas saat ini sudah banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di kota Makassar. Bahaya dari melanggar lalu lintas ini dapat menyebabkan berbagai macam akibat yang akan kita dapatkan, yaitu mulai dari denda, sanksi, ditilang, hingga potensi hukuman penjara yang akan terjadi, serta tidak luput dari kasus kecelakaan. Padahal ini bukan hanya kita saja yang rugi, tetapi secara tidak langsung kita akan merugikan semua pihak karena ulah kita yang kita anggap itu biasa saja, tetapi tidak untuk orang di sekitar kita. Banyaknya isu nasional yang sudah terjadi akibat pelanggaran lalu lintas ini, salah satunya yaitu potensi besar akan terjadinya kecelakaan. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa laporan dari pihak Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Korlantas Polri tercatat 94.617 siswa kasus laka lantas di wilayah Republik Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 34,6% dibandingkan tahun 2021, yaitu sebanyak 70.000 kasus kecelakaan. Dengan demikian, disadari atau tidak, kecelakaan lalu lintas di jalanan menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia. Korlantas Polri mengungkapkan korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 mencapai 25.266 jiwa dan pada tahun 2022 menelan korban tewas sebanyak 26.100. Data tersebut belum termasuk korban luka berat dan korban luka ringan. Kasus kecelakaan ini pun tidak luput dari isu internasional. Terjadinya kecelakaan ini disebabkan karena pelanggaran lalu lintas. Dilansir dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, GAIKINDO, data terakhir dari WHO menunjukkan seluruh dunia tercatat lebih 186.000 anak meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Di negara berkembang sendiri, jumlah anak-anak yang meninggal akibat kecelakaan 3 kali lebih banyak daripada negara maju. Adapun beberapa penyebab pelanggaran lalu lintas. Yang pertama, ketidaksadaran dan sikap negatif terhadap aturan, yaitu pengendara tidak mengetahui atau tidak menghargai aturan lalu lintas. Penyebab ini bisa dikaitkan dengan teori of planet behavior. Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk berperilaku melanggar atau mematuhi aturan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif atau tekanan sosial. Yang kedua, pengaruh lingkungan sosial dan budaya. Contohnya yaitu budaya permisif. Misalnya, kalau tidak ada polisi, kita bisa melanggar. Dengan hal ini, orang lain akan meniru perilaku pengemudi lain untuk ikut melanggar. Penyebab ini bisa dikaitkan dengan dua teori, yaitu social learning theory dan social norms theory. Orang bertindak berdasarkan apa yang mereka lihat orang lain lakukan. Descriptive norm bukan hanya aturan hukum. Yang ketiga, minimnya penegakan hukum seperti lemahnya pengawasan, tilang bisa dinegosiasi alias korupsi, pelanggaran tidak merasakan efek jera. Penyebab ini bisa dikaitkan dengan teori deterrence theory. Efektivitas hukum tergantung pada 3 hal. Yang pertama, kepastian hukuman. Yang kedua, kecepatan hukuman. Yang ketiga, keparahan hukuman. Jika hukum tidak konsisten, maka pelanggar merasa aman untuk terus melanggar. Dari beberapa penyebab yang sudah saya sebutkan, ada satu penyebab yang saya prioritaskan, yaitu penyebab penegakan hukum. Mengapa demikian? Karena bisa saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab membayar kepada pihak berwenang untuk dibebaskan dari pelanggaran lalu lintas atau tilang. Hal ini sudah banyak kita temukan di kota-kota besar di Indonesia. Adapun rencana solusi yang bisa diterapkan yaitu yang pertama,
memberikan edukasi dan kampanye untuk mengubah sikap dan niat melalui media sosial, sekolah, serta komunitas lainnya. Solusi ini berkaitan dengan Theory of Planet Behavior. Yang kedua, menampilkan video atau simulasi edukatif di mana pelanggar mengalami konsekuensi nyata dan pengemudi patuh mendapat manfaat. Ini memperkuat descriptive norms. Solusi ini berkaitan dengan social norms theory dan social learning theory. Yang ketiga, memasang kamera CCTV (ETLE) Electronic Traffic Law Enforcement untuk menghindari negosiasi langsung dan memantau para pelanggar lalu lintas. Dari beberapa rencana solusi yang saya sudah sebutkan, ada satu rencana solusi yang saya prioritaskan, yaitu rencana solusi pemasangan CCTV tilang elektronik di jalanan. Mengapa demikian? Karena dengan cara ini kita bisa mendeteksi dan melihat siapa saja orang yang telah melanggar peraturan lalu lintas di jalanan. Apakah menurut teman-teman sekalian, dengan cara memasang CCTV tilang elektronik di jalanan dapat mengatasi atau mengurangi para pelanggar lalu lintas? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Tujuan dari riset ini adalah upaya nyata untuk kita bisa mengatasi dan mengurangi para pelanggar lalu lintas di jalanan melalui pemasangan CCTV tilang elektronik di Makassar. Kita bisa mengawasi pergerakan siapa saja yang ingin melanggar lalu lintas. Yang perlu dilakukan dalam permasalahan ini adalah meningkatkan kesadaran diri kita masing-masing akan bahayanya ketika kita melanggar lalu lintas. Bukan kita saja yang merugi, tetapi orang lain juga akan dirugikan atas perbuatan kita. Jadi, tetap berhati-hati dalam berkendara. Harapan saya dengan melalui pemasangan CCTV tilang elektronik dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya bahaya melanggar lalu lintas, dan semoga dengan ini dapat mengurangi dan mengatasi permasalahan peraturan lalu lintas. Himbauan untuk teman-teman sekalian agar tetap berhati-hati dalam berkendara, patuhi peraturan lalu lintas, dan jangan pernah sesekali melanggar peraturan lalu lintas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau peduli dan tidak melanggar lalu lintas. Semoga dengan video kali ini bisa menambah wawasan dan pemahaman teman-teman sekalian akan bahayanya ketika kita melanggar lalu lintas. Dan sebelum saya menutup video kali ini, saya ada info bagi teman-teman sekalian bahwa Universitas Islam Makassar sedang membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa dan mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026. Info selengkapnya bisa cek link di bawah ini ya. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini bisa mengembangkan video pembelajaran lainnya.